Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayani dengan NIM 2430103049 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah manajemen perkantoran. Materi yang pertama yaitu etika dan akhlak dalam administrasi perkantoran. Yang pertama adalah konsep etika dan akhlak dalam Islam. Etika mengatur bagaimana seseorang bersikap dan berintegrasi sesuai nilai moral Islam, sedangkan akhlak mencerminkan kepribadian dan karakter yang baik seperti jujur, sabar, amanah, dan adil. Tujuannya adalah membentuk manusia yang berakhlakul karimah serta menjalankan kehidupan sesuai dengan ridha Allah. Yang kedua adalah prinsip disiplin dan tanggung jawab profesional. Prinsip disiplin dan tanggung jawab profesional adalah sikap patuh terhadap aturan, waktu, dan kewajiban kerja, serta kesadaran untuk melaksanakan tugas dengan jujur, tepat, dan penuh komitmen. Disiplin menjaga keteraturan dan efisiensi, sedangkan tanggung jawab profesional menunjukkan integritas dan keadaan seseorang dalam menjalankan pekerjaannya secara etnis dan berkualitas. Selanjutnya adalah studi kasus dan integritas nilai religius dalam administrasi perkantoran. Studi kasus dan integritas nilai religius dalam administrasi perkantoran menggambarkan penerapan nilai-nilai keagamaan seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas kantor. Misalnya, seorang pegawai yang tetap jujur dalam pelaporan keuangan atau disiplin meskipun tidak diawasi. Hal ini mencerminkan integritas moral dan spiritual yang menjadi dasar etika kerja profesional dalam lingkungan perkantoran. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip etika dan akhlak dalam administrasi perkantoran. Yang pertama, kejujuran, kedua, tanggung jawab, ketiga, disiplin, keempat, keadilan, kelima, amanah, keenam, kerjasama, dan ketujuh, profesionalitas. Selanjutnya, tantangan dalam menerapkan etika dan akhlak. Tantangannya adalah minimnya kesadaran dan pemahaman terhadap nilai moral serta etika kerja, terutama di lingkungan yang belum memiliki sistem pembinaan moral yang baik. Selain itu, tekanan kerja dan konflik kepentingan juga menjadi tantangan serius. Selanjutnya adalah etika dan kepemimpinan dalam budaya organisasi dan manajemen sumber daya manusia di era digital dan dalam perspektif Islam. Dasar dasar utama dalam membangun budaya organisasi dan kepemimpinan adalah nilai-nilai kejujuran, amanah, tanggung jawab, serta keadilan yang harus dijalankan oleh seseorang pemimpin. Pemimpin dipandang sebagai keteladanan dan harus berorientasi pada kesejahteraan bersama. Pada era digital, nilai-nilai Islam seperti amanah, ihsan, dan keadilan menjadi pedoman dan mengelola sumber daya manusia agar tetap berakhlak mulia di tengah perkembangan teknologi. Budaya berorganisasi yang dilandaskan etika Islam akan mendorong kolaborasi kepercayaan serta inovasi yang berkeadilan dan berorientasi pada nilai spiritual. Materi selanjutnya adalah konsep dan ruang lingkup manajemen perkantoran. Yang pertama, konsep dasar manajemen perkantoran. Pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian berbagai sumber daya, termasuk manusia, keuangan, material untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua adalah pengertian kantor. Kantor adalah tempat dilakukannya kegiatan administratif, sarana untuk mengatur dan mengordinasikan berbagai aktivitas organisasi. Setiap tempat di mana terdapat kegiatan administratif yang berkaitan dengan pelayanan terhadap organisasi. Ketiga adalah pengertian manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran adalah kegiatan mengelola pekerjaan perkantoran secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan terhadap semua aktivitas yang berkaitan dengan administrasi dan pelayanan kantor. Selanjutnya adalah ruang lingkup manajemen perkantoran. Yang pertama, ruang kerja. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, pegawai kantor. Yang keempat, perabot dan perlengkapan kantor. Yang kelima, peralatan dan mesin kantor. Yang keenam, perbekalan dan keperluan tulis.
Yang ketujuh, metode kerja. Yang kedelapan, workat. Yang kesembilan, pengawasan pejabat pelaksana. Selanjutnya adalah ruang lingkup kegiatan manajemen perkantoran dan kantor. Yang pertama, kegiatan manajerial dalam kantor. Yang kedua, peran manajer administrasi kantor. Yang ketiga, peran platforma pemimpin. Materi selanjutnya adalah fungsi-fungsi manajemen perkantoran. Yang pertama, fungsi manajemen perkantoran. Yang pertama adalah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Pengertian perkantoran modern. Pengertian perkantoran modern adalah suatu tempat yang memiliki struktur bangunan besar dan sesuai fungsinya, aman, nyaman, serta dilengkapi dengan alat yang pelengkap yang lengkap. Selain itu, perkantoran modern juga memiliki pegawai yang disiplin, terampil, bekerja baik, menggunakan metode yang tepat dan fungsional, serta siap memiliki pola pikir yang efisien dan efektif. Selanjutnya adalah ciri-ciri perkantoran modern. Yang pertama, bangunan dan tata letak yang menarik. Yang kedua, perlengkapan dan perabot yang lengkap. Yang ketiga, manajemen yang disiplin dan baik. Yang keempat, pegawai dan yang terampil dan bertanggung jawab. Yang kelima, memiliki pola pikir yang efisien dan efektif. Yang keenam, berbasis sistem informasi. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip manajemen dalam kantor. Yang pertama, perencanaan. Merencanakan tujuan dan menetapkan langkah-langkah secara teratur agar tercapai tujuan dan hasil yang efisien. Yang kedua, pengorganisasian. Menentukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pegawai agar bekerja efektif. Yang ketiga, kepemimpinan. Mengarahkan dan memotivasi pegawai agar bekerja efektif. Yang keempat, koordinasian. Koordinasian kegiatan agar berjalan selaras dan efisien. Yang kelima, pengawasan. Mengevaluasi pekerjaan sesuai rencana dan memperbaiki penyimpangan. Materi selanjutnya adalah perangkat lunak pengolah dokumen dan data. Jenis-jenis perangkat lunak pengolah dokumen yang pertama, Microsoft Word merupakan perangkat lunak pengolah kata paling populer untuk membuat, menyunting, dan memformat dokumen teks. Yang kedua adalah WPS, Writer, alternatif Microsoft Word dengan fitur utama. Kelebihan dan kekurangan perangkat lunak. Kelebihan perangkat lunak mempermudah dalam pembuatan dan pengolahan dokumen. Dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti surat, laporan, maupun proposal. Fitur yang tersedia cukup lengkap seperti pengaturan margin, tabel, grafik, dan template. Dapat disimpan dalam berbagai format yang dibagikan melalui internet. Kekurangan perangkat lunak, ketergantungan pada perangkat komputer, risiko kehilangan data jika dokumen tidak disimpan dengan baik, beberapa aplikasi memerlukan biaya lisensi atau koneksi internet tidak digunakan. Selanjutnya adalah fitur dan fungsi utama dari perangkat lunak. Fitur utama, yang pertama pembuatan dan pengeditan teks, yang kedua format dokumen, yang ketiga penyisipan elemen tambahan, yang keempat penomoran halaman, yang kelima peraturan tata letak halaman, dan yang keenam penyimpanan dan ekspor file, yang ketujuh fitur kolaborasi, ke-8 keamanan dokumen. Fungsi utama membuat dan mengelola dokumen tertulis. Kedua, penyimpanan dan pengaturan dokumen melalui fitur penyimpanan. Yang ketiga, menampilkan dokumen dalam bentuk digital. Yang keempat, mendukung kegiatan administrasi dan komunikasi. Yang kelima, mempermudah kerjasama tim melalui pengeditan dokumen. Materi selanjutnya adalah sistem arsip digital dan manajemen berbasis data. A. Perangkat lunak pengolahan data. Perangkat lunak pengolahan data adalah program komputer yang berfungsi untuk mengelola, menyimpan, pengorganisasian data agar mudah digunakan dan diproses kembali. Penggunaannya dapat membantu meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi kesalahan manusia. Contohnya adalah Microsoft Excel, SPSS, Microsoft Access, Google Sheets. Selanjutnya adalah sistem aplikasi digital dan manajemen data. Sistem aplikasi digital merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data dalam bentuk digital. Aplikasi ini membantu penggunaan data membuat, mengedit, dan menyebarkan informasi secara efisien melalui berbagai perangkat seperti komputer dan laptop.
Selanjutnya adalah otomatisasi proses administrasi perkantoran. Otomatisasi proses administrasi perkantoran adalah penerapan teknologi untuk mempercepat dan menyederhanakan pekerjaan administrasi di dalam sebuah organisasi. Materi selanjutnya adalah identifikasi masalah administrasi dan teknik analisis akar masalah. Pengertian administrasi. Administrasi merupakan proses pengolahan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan suatu lembaga. Administrasi tidak hanya terbatas kepada pencatatan dan penyuratan. Selanjutnya adalah permasalahan yang sering terjadi dalam kegiatan administrasi di lingkungan kerja. Yang pertama, komunikasi internal yang buruk. Yang kedua, dokumentasi dan pengarsipan tidak terdokumentasi. Yang ketiga, ketidaksesuaian antara SOP dan praktik. Yang keempat, minimnya pelatihan administrasi. Yang kelima, ketergantungan pada sistem manual. Yang keenam, kurangnya evaluasi dan monitoring berkala. Yang ketujuh, ketidakefisienan dalam tata kelola dokumen dan pelayanan publik. Selanjutnya adalah cara mengidentifikasi masalah administrasi secara sistematis. Yang pertama, analisis lingkungan organisasi. Yang kedua, mengenali gejala masalah. Yang ketiga, definisikan masalah secara jelas. Yang keempat, identifikasi akar masalah. Yang kelima, pengumpulan data dan analisis. Yang keenam, pemetaan masalah. Yang ketujuh, dokumentasi proses identifikasi. Yang kedelapan, observasi langsung. Kesembilan, wawancara dan survei pegawai. Yang kesepuluh, RAC. Materi selanjutnya adalah teknik RAC dan penerapannya dalam masalah administrasi. RAC adalah teknik analisis sistem yang bertujuan untuk menemukan akar penyebab dari suatu masalah, bukan hanya mengatasi gejalanya. Teknik RAC secara umum digunakan yang pertama metode 5 why, yang keenam fishbone diagram atau diagram tulang ikan, yang ketiga timeline analysis, yang keempat barrier analysis. Contoh penerapan RAC di lingkungan kerja. Yang pertama, administrasi identifikasi insiden. Keterlambatan data pada pelaporan bulanan. Kumpulkan data, lihat siapa yang menginput, kapan, dan bagaimana. Yang ketiga, gunakan 5 why. Yang keenam, buat fishbone diagram. Kelompokkan penyebab berdasarkan kategori. Yang kelima, rekomendasi. Adakan pelatihan, revisi SOP, dan buat sistem verifikasi otomatis. Selanjutnya adalah manfaat dan penggunaan RCA dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah administrasi. Yang pertama, mengidentifikasi akar masalah secara akurat. Yang kedua, mencegah terulangnya masalah. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat, memperkuat SOP dalam sistem pengawasan. Selanjutnya adalah teknik supervisi staf administratif dan penyusunan instrumen evaluasi kinerja. Yang pertama, teknik supervisi staf administrasi adalah proses pengawasan, pengarahan, dan pembinaan yang dilakukan atasan untuk supervisor kepada staf yang mengelola administrasi. Tujuan utamanya supervisor dan staf administrasi adalah meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pekerjaan. Supervisor berhak memastikan bahwa setiap pekerjaan diikuti sesuai dengan prosedur. Teknik supervisi staf administrasi mencakup berbagai pendekatan dan metode wawancara, audit dokumen, rapat koordinasi rutin, praktek umpan balik, coaching, monitoring, laporan periodik, dan pemberian reward. Selanjutnya adalah penyusunan instrumen evaluasi kinerja. Instrumen evaluasi adalah alat ukur kinerja staf administrasi secara objektif. Instrumen ini atau supervisor akan dapat mengetahui sejauh mana staf melakukan tugasnya sesuai standar. Selanjutnya adalah analisis hasil evaluasi dan tindak lanjut. Yang pertama, interpretasi data evaluasi. Yang kedua, identifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang ketiga, penyusunan rekomendasi perbaikan. Yang keenam, tindak lanjut dalam pembinaan dan pengembangan. Yang kelima, monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Selanjutnya adalah komunikasi efektif dalam konteks perkantoran. Pengertian komunikasi perkantoran. Komunikasi adalah proses penyampaian, penyusunan, atau pertukaran informasi, ide atau gagasan dari komunikator ke komunikan melalui media, simbol, saluran, dan tujuan berupa pemahaman yang sama.
Komunikasi kantor dapat diartikan sebagai proses yang ada mulai dari pengelolaan file, pengumpulan data menjadi informasi, dan penyampaian informasi oleh pihak yang berwenang kepada pihak lain yang membutuhkannya. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi komunikasi dalam perkantoran. Yang pertama, fungsi kontrol. Komunikasi formal dapat dilakukan untuk mengontrol karyawan. Yang kedua, fungsi motivasi dilakukan dan memberikan feedback terhadap kinerja. Yang ketiga, fungsi emosi. Nilai sosial di mana seluruh anggota dapat mengekspresikan emosi yang negatif. Yang keempat, fungsi informasi, memperjelas pengambilan keputusan. Yang kelima, fungsi pengelolaan informasi, atau sarana penyampaian informasi yang jelas dan tepat. Yang keenam, memfasilitasi koordinasi menjelaskan sarana. Selanjutnya adalah jenis komunikasi perkantoran. Yang pertama, komunikasi ke bawah atau top down. Komunikasi dari atas ke bawah. Pengirim pesan memiliki posisi struktural yang lebih tinggi daripada penerima pesan. Komunikasi ke atas atau bottom up, individu yang memiliki posisi struktural yang lebih rendah adalah pengirim pesan. Yang ketiga, komunikasi vertikal, menggabungkan komunikasi top down dan komunikasi bottom up. Yang keempat adalah komunikasi horizontal, komunikasi dari komunikan dan komunikator berkedudukan yang sama. Selanjutnya, prinsip-prinsip komunikasi perkantoran. Yang pertama, menghargai. Yang kedua, empati. Yang ketiga, memahami. Dan yang keempat, menjelas. Selanjutnya adalah pelayanan komunikasi di kantor. Pelayanan komunikasi di kantor adalah aktivitas komunikasi antara pemimpin kepada karyawan mengenai instruksi, pengawasan, teguran untuk mencapai tujuan. Selanjutnya adalah korespondensi resmi dan etika berkomunikasi. Korespondensi resmi merupakan bentuk komunikasi tertulis yang dilakukan oleh institusi, organisasi, atau lembaga pemerintahan swasta. Dalam kegiatan kedinasan, surat resmi memiliki format baku sebagai berikut. Yang pertama, format surat. Yang kedua, kop surat atau kepala surat. Yang ketiga, nomor surat. Yang keempat, tanggal surat. Yang kelima, alamat tujuan. Yang keenam, salam pembuka atau penutup. Yang ketujuh, isi surat yang jelas dan ringkas. Yang kedelapan, tanda tangan dan stempel institusi. Tujuan korespondensi resmi, tentu menyampaikan informasi kedinasan. Dua, mengajukan permohonan atau pemberitahuannya. Ketiga, menjalin kerjasama antar institusi. Yang keempat, merekam keputusan atau kebijakan tertentu. Sedangkan etika berkomunikasi adalah aturan moral atau tata krama yang digunakan untuk menyampaikan pesan agar komunikasi berjalan efektif dan sopan. Selanjutnya adalah membangun jaringan kerja melalui media digital. Pengertian membangun jaringan kerja melalui media digital berarti memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menjalinkan hubungan, bertukar informasi, dan bekerja sama orang lain dalam kontak profesional. Media digital seperti Instagram, WhatsApp, Zoom, Google Meet, dan email menjadi sarana atau lokasi untuk memperluas relasi tanpa batas ruang dan waktu. Tujuannya adalah mencari peluang koneksi profesional antar individu atau antar institusi, mendapatkan peluang kerja, proyek, dan atau kolaborasi, berbagi informasi dan pengetahuan secara tepat, meningkatkan citra dan reputasi profesional individu digital. Selanjutnya adalah strategi membangun jaringan kerja digital. Yang pertama, membuat profil profesional. Gunakan platform seperti LinkedIn untuk menampilkan identitas dan keahlian secara jelas. Yang kedua adalah aktif berintegrasi, ikut diskusi, komentar, dan share. Yang ketiga, menjaga etika digital, bersikap sopan, hindari penyebaran hoax. Yang keempat, mengikuti komunitas online, bergabung dalam grup atau forum. Yang kelima, menggunakan komunikasi efektif, bahasa, pesan, dan tujuan yang jelas. Selanjutnya adalah manfaat, meningkatkan akses terhadap informasi dan peluang kerja, membangun kepercayaan dan reputasi profesional, mempercepat proses kolaborasi lintas wilayah, hemat waktu dan biaya. Selanjutnya adalah tantangan. Risiko penyalahgunaan data, sulit membangun kepercayaan tanpa tatap muka. Adanya etika komunikasi digital yang harus ditegakkan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Selanjutnya adalah perencanaan kebutuhan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses pengambilan keputusan fungsi manajemen terhadap daya yang bersangkutan dan menafsirkan fungsi mencapai tujuan yang paling awal yang merupakan pedoman kerja di mana tujuan yang telah ditetapkan sebelum perencanaan untuk mencapai permintaan sumber daya manusia yang dibutuhkan, melakukan peramalan dan penentuan. Yang pertama adalah kebutuhan sumber daya. Perencanaan organisasi, perencanaan pendapatan, perencana pengendalian, perencana pengadaan, perencana pengembangan, perencana kompensasi, perencanaan pengintegrasian, perencanaan pemeliharaan, dan kedisiplinan pemberhentian. Yang kedua yaitu kebutuhan sarana dan prasarana, yaitu fungsi perencanaan, fungsi kebutuhan, fungsi penganggaran, fungsi pengadaan, fungsi penyimpanan, fungsi pengeluaran, fungsi pemeliharaan, fungsi penghapusan, dan fungsi pengendalian. Tujuan dan manfaat perencanaan kebutuhan SDM dan sarana dan prasarana. Tujuannya satu, menjaga kualitas dan kuantitas karyawan, memastikan ketersediaan tenaga kerja masa sekarang dan masa yang akan datang, mempermudah tugas-tugas manajemen, memenuhi kebutuhan atau ketidakharusan. Yang kelima, menghindari kerugian atau atas bisnis. Manfaatnya, biaya sumber daya manusia menjadi lebih rendah, tersedia lebih banyak waktu, adanya kesempatan lebih baik. Selanjutnya adalah proses perencanaan kebutuhan SDM dan sarana dan prasarana. Yang pertama, proses perencanaan SDM. Yang pertama adalah analisis kebutuhan jangka pendek (DM), analisis sumber daya manusia, penyusunan rencana SDM, implementasi dan rencana SDM yang telah disusun. Yang kedua adalah proses perencanaan kebutuhan surplus. Yang pertama, identifikasi surplus yang ada. Yang kedua, memperkirakan surplus yang akan datang. Yang ketiga, seleksi terhadap surplus. Yang keempat, sumber anggaran atau dana. Materi selanjutnya adalah penganggaran dan alokasi sumber daya kantor. Proses penganggaran dan alokasi sumber daya kantor merupakan proses menentukan dan menyusun perencanaan anggaran yang bertujuan untuk memutuskan penggunaan dana, tenaga kerja, waktu, dan fasilitas dilakukan secara efektif dan efisien. Sementara itu, alokasi sumber daya merupakan langkah-langkah dalam berbagai sumber daya yang dimiliki kantor agar setiap bagian atau unit kerja memperoleh dukungan yang sesuai dari pimpinan. Penyusunan SOP administrasi perkantoran. Penyusunan SOP administrasi perkantoran merupakan langkah penting untuk menciptakan tata kerja yang teratur, efisien, dan konsisten di lingkungan kerja. SOP berisi tugas, pedoman bagi semua pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi kantor agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Faktor yang mempengaruhi penganggaran dan alokasi sumber daya. Yang pertama, tujuan dan prioritas organisasi. Setiap kantor memiliki visi misi dan target yang telah ditetapkan. Yang kedua, ketersediaan dana serta kualitas sumber daya manusia. Kebutuhan operasional kantor, kebutuhan personal, dan pengembangan teknologi juga berperan penting dalam menentukan arah pengguna anggaran. Yang pertama adalah tantangan teknis atau kendala kebutuhan anggaran menyebabkan sulitnya memenuhi kebutuhan operasional secara optimal. Yang kedua, tantangan lainnya adalah distribusi sumber daya yang tidak merata, di mana beberapa bagian mendapatkan alokasi berlebih, sementara bagian lain kekurangan. Selanjutnya adalah tren teknologi terkini dalam manajemen perkantoran. Pengertian tren teknologi dalam manajemen perkantoran. Tren teknologi dalam manajemen perkantoran adalah perkembangan dan penerapan teknologi yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerja perkantoran. Teknologi yang umumnya kian diadopsi meliputi penggunaan otomatisasi pekerjaan, penyimpanan data, kecerdasan buatan atau AI, dan komunikasi digital komputer, mendukung kegiatan operasional dan pengambilan keputusan terbaik, tepat, cepat, dan akurat.
Selanjutnya adalah perkembangan teknologi dalam perkantoran. Perkembangan teknologi dalam perkantoran telah membawa perubahan besar terhadap cara kerja dan pengelolaan administrasi. Dulu, kegiatan perkantoran dilakukan secara manual dan banyak menggunakan kertas. Namun, kini hampir seluruh proses internet dan perangkat dalam otomatisasi. Penggunaan komputer, koneksi internet, dan perangkat lunak yang mengatur kantor memungkinkan pekerjaan dilakukan lebih cepat, efisien, dan terorganisir. Jenis-jenis tren teknologi yang pertama, kecerdasan AI, yang kedua, Internet of Things, yang ketiga, Big Data, yang keempat, keamanan siber. Selanjutnya adalah tantangan dalam tren teknologi manajemen perkantoran. Yang pertama, keamanan data kebocoran. Risiko kebocoran atau pencurian data meningkatkan seiringan penggunaan sistem digital. Yang kedua, biaya implementasi. Penerapan teknologi baru membutuhkan modal besar. Yang ketiga, kurangnya keterampilan. Digital staff seperti disiapkan mampu beradaptasi dan berteknologi modern. Yang keempat, ketergantungan pada sistem. Jika sistem bermasalah, pekerjaan kantor bisa terhambat. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.